Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah bangunan Ka'bah tidak hancur, dan bersyukur bersolawat kepada baginda Rasul, karena dengan doa baginda Rasul kita pada saat ini masih dapat menyembah Allah. Mengapa masih dapat menyembah Allah? Karena pada saat perang Badar, perang umat pertama kali terbesar umat Islam, 1000 orang-orang kafir Quraisy melawan pasukan daripada kaum muslimin 313. Nah, ini doa baginda Rasul, mohon kepada Allah pertolongan pada saat perang Badar. Dikabulkan Allah doa baginda Rasul, diutuslah malaikat, 1000 malaikat yang datang membantu umat Islam. Ini berkat doa. Maka perbanyak doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Doakan yang baik-baik keluarga kita, anak-anak kita, agar menjadi anak-anak yang soleha. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti, menteladani daripada akhlak Nabi Muhammad. Sifatnya diantaranya yang pertama adalah siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Siddiq benar, amanah dapat dipercaya, fatonah cerdas, tabligh menyampaikan kebenaran. Nah, ini adalah sifat baginda Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam sifat Nabi Muhammad SAW ini, agar menjadi manusia yang berakhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kita mengingat kembali sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan ini kita bisa kembali di masa lalu, di mana perjuangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar kafir Quraisy, dengan cara apa? Bersabar dan berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada doanya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad masih tetap berdoa. Maka kita jangan sungkan-sungkan untuk berdoa kepada Allah. Ini dah Pak, kita ni baru berdoa hari ini. Kebiasa berdoa, mak dikabul kona, wis nesu. Benar dah? Nah, tenang dong. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, doa yang kita panjatkan kepada Allah belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Terkadang doa yang kita minta ini belum tentu Allah siapkan pada saat itu, karena bukan kebutuhan kita pada saat itu. Contoh, misalkan Bapak Ibu berdoa, ya Allah, aku nak minta mobil ya Allah. Misal, minta mobil tapi belum waktunya bisa membayar. Cicilan, minta dicicil, minta kita nyicil terus. Nah, Allah belum kabulkan pada saat itu, tapi kita maksa nyicillah di tempat dealer. Mak kebayaran cicilannya ditarik lesing. Nah, inilah maksudnya Allah belum mengabulkan doa kita karena belum kebutuhan kita pada saat itu. Akan tetapi ketika kita berdoa, kadang yang kita minta sudah lama baru dikabulkan. Nah, ini bukti bahwa Allah itu menunda doa kita itu dikabulkan sesuai dengan kebutuhan kita. Akan tetapi yakinlah dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap doa yang kita panjatkan, doa yang kita harapkan kepada Allah, ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita dikabulkan Allah, lupa lamun duit belanja terus. Bawa duit banyak, lupa lah sudah banyak duitnya tadi. Akeh duit di kawanan pasar belanja, lupa sama yang ngasih. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika habis baru ingat, bingung nak nyarinya lagi. Nah, inilah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya bersyukur, maka Allah akan tambah rizkinya ini tadi. Ketika kita kufur ingkar kepada Allah, maka ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesusahan baru kita mengingat Allah. Nah, ini jangan sampai kalau kita susah baru ingat Allah. Ketika kita senang ingat sama Allah, ketika kita diuji oleh Allah susah pun kita masih ingat kepada Allah. Ini adalah ujian. Ketika kita diberikan kelapangan rezeki adalah ujian daripada Allah. Dan ketika kita diuji, kita tidak memiliki harta, ini adalah ujian daripada Allah. Tapi yakin dan percaya, tetap ikhtiar dan berusaha, Allah akan bukakan pintu jalan kita ketika Bapak Ibu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini janji Allah, Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman, kata Allah, dan bertakwa kepadaku, maka akan aku turunkan, bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini Bapak Ibu yakin dan percaya bertakwa kepada Allah, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan berkahnya, dan Allah berikan jalan keluar bagi kita ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika kita di rumah, tiba-tiba ada yang datang, Assalamualaikum, ngasihkan duit. Yang duit itu tadi kita berdoa kepada Allah. Berapa hari yang lewat ada hutang 5 juta, minta ya Allah selesaikan urusan aku, berdoa terus sama Allah, belum dikabulkan, besok datang, Assalamualaikum Pak, ini yang tanah yang kau jual kemarin laku Pak, ini. Nah, ini apa? Rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Lantaran kita menjualkan tanah ini tadi, Allah kasihkan rezeki melalui dari tetangga kita, teman kita. Maka jaga hubungan kita kepada Allah, jaga hubungan kita ke sesama manusia, dan hubungan kepada makhluk ciptaan Allah dan alam semesta ini. Maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan di bulan Maulid ini adalah bersedekah. Sedekah ini Bapak Ibu tidak mengenal tempat dan waktu, dan tidak mengenal besar ataupun kecil. Harta yang kita miliki, harta yang kita dapat, ini adalah semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Benar tak Pak? Tuan mawar? Tuan. Adok saya tuan. Jadi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita cari itu, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan apa-apa yang ada padamu datangnya dari Allah. Maka bersyukur, kata Allah. Allah tidak meminta kepada kita kecuali hanya untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta harta kita yang banyak. Allah hanya meminta keluarkan rezeki yang sudah Allah berikan dengan cara menafkahkan harta di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, sedekah, sedekah kecil ataupun besar, yang penting ikhlas karena Allah. Tapi jangan lama-lama ikhlas terus, 2000 terus Pak. Datang ke pengajian, datang ke masjid, kasihkan. Ada yang besar, biasanya takut Pak Bu yang nak ngasihkan yang besar itu Pak. Tapi kalau dibawa ke pasar, yang besar itu. Jadi jangan kata tadi, kata Pak Haji itu, yang anak kecil tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Ini kecil terus dikasihkan. Maksudnya apa? Kecil ataupun besar, yang penting ikhlas karena Allah, sesuai ke kemampuan. Maksudnya apa? Tetangga ada duit banyak, akeh duitnya, bondone akeh, ya banyak yang dikeluarkan. Nah, kita jangan ikut-ikutan tetangganya yang seperti itu, karena pengen dilihat orang, akhirnya timbullah riya di dalam. Nah, ini tadi yang maksudnya sesuaikan batas kemampuan kita, besar kecil yang penting kita ikhlas karena
Allah. 2000 ikhlas karena Allah, 100.000 ikhlas karena Allah. Ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuaikan batas kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sedekah, maka Allah akan berkahi harta yang kita simpan, harta yang kita miliki. Keluarkan, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa tadi, Pak? Lupa. Yang kelima tadi. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat yaitu berpuasa sunnah. Ketika di acara ini malam hari ini pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kita untuk puasa Senin Kamis. Nah, ini puasanya Nabi Muhammad. Kalau puasanya Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah, ini Nabi Muhammad Senin dan Kamis. Ketika lahirnya hari Senin, beliau berpuasa. Nah, ini apa? Mengajarkan kepada kita untuk mengekang hawa nafsu kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, serta menjaga kita daripada hal-hal yang tidak baik. Selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berpuasa ini kita mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Dengan berpuasa. Puasa sunnah, ketika kita laksanakan kita mendapat pahala, kita tinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah, akan tetapi manfaatnya luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah memperbanyak amal soleh. Apa, Pak? Amal soleh. Apa saja amal soleh? Di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seperti anak-anak yang kita dititipkan di Musolah Miftahul Huda kepada Ustaz Fauzan. Nah, ini adalah salah satu amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu menabung untuk anak-anaknya agar menjadi anaknya kelak, apa kata Nabi? Awaladin soleh yad'ulah. Anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang sudah mendidik kita, dan kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa suka, gemar membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran kelak akan menjadi syafaat kepada kita. Berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, bersilaturahim, membantu orang yang kesusahan dan lain sebagainya. Inilah amalan ketika di bulan Maulid, yaitu perbanyak amal soleh, karena orang-orang yang beramal ini kelak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, pengen masuk surga? Pengen? Maka laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal abadi di dalamnya. Nah, inilah orang-orang yang melaksanakan amal soleh. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka dari itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah Allah, jauhi segala larangannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan khususnya kepada kita semua. Semoga acara ini terus berjalan, dan pada waktunya Allah bukakan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya, dan Allah berikan
pahala kepada kita, ganjaran pahala kepada kedua orang tua kita yang sudah mendidik kita, mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan, serta kita menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Harapan kedua orang tua kita, semoga anak-anak ini kelak menjadi anak yang soleh solehah. Amin. Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW ini, semoga kita mendapatkan syafaat beliau fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.